Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabar? Baik. Anak-anak sekalian, untuk pertemuan di pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan materi konsep belajar dan media pembelajaran. Jadi sebagaimana pertemuan sebelumnya, tentu masih ada keterkaitan ya, masih ada keterkaitan antara materi sebelumnya di minggu yang lalu dengan materi yang sekarang. Masih mengingat ya materi sebelumnya yang terkait dengan profesi keguruan ya, artinya mengarahkan kita untuk senantiasa memiliki komitmen etos kerja. Sekarang untuk menuju ke yang namanya komitmen dan etos kerja, tentu harus kita menyusun konsep dan segala yang terkait dengan proses pembelajaran yang akan kita lakukan. Dalam hal ini terutama adalah media pembelajaran. Oke, baik anak-anak sekalian, dari materi konsep belajar dan media pembelajaran, tentu rumusan masalahnya adalah ya, silakan dicatat-catat. Ya maaf, ada gangguan kesehatan ya. Belum ini karena cuaca yang lagi pancaroba ya. Oke, jadi rumusan masalah tentu adalah pengertian belajar, kemudian selanjutnya adalah apa-apa saja teori dalam belajar, ketiga faktor apa yang mempengaruhi proses belajar, kemudian apa saja fase-fase dalam belajar, dan kelima apa pengertian dan manfaat dari media pembelajaran. Nah, selanjutnya tujuan mata kuliah ini adalah untuk mengetahui pengertian dari belajar. Yang kedua, untuk mengetahui teori dalam belajar. Dan selanjutnya untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi proses belajar. Selanjutnya untuk mengetahui fase-fase dalam belajar. Selanjutnya yang terakhir adalah untuk mengetahui pengertian dan manfaat media pembelajaran. Jadi demikianlah beberapa bagian dari rumusan masalah dan tujuan pembelajaran kita terkait dengan pertemuan di hari ini dengan mata kuliah konsep belajar dan media pembelajaran. Nah, anak-anak sekalian, sebagaimana biasanya pada sesi ini tentu sebelum kita masuk ke inti mata kuliah kita, tentu ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan oleh anak-anak sekalian terkait dengan mata kuliah yang akan kita tuntaskan atau kita akan bahas di hari ini. Oke, silakan. Saya mungkin satu yang mewakili laki-laki dan satu yang mewakili perempuan. Oke, silakan. Ya, jadi diambil saja dari materi yang akan kita bahas di hari ini ya. Baik, langsung saja pertanyaan saya, yaitu bagaimana cara menentukan media yang cocok digunakan dalam pembelajaran? Ya, oke. Jadi ketika kita berbicara terkait dengan media, maka tentu kita akan melihat dulu sasaran pembelajaran kita itu atau materi kita itu seperti apa, ya. Jadi untuk menyiapkan media pembelajaran, tentu kita akan melihat dulu apa yang akan kita pelajari, apa yang akan kita bahas, dan apa yang menjadi tujuan dari perkuliahan kita, sehingga tentunya kita kondisikan dengan media yang tersedia. Apakah kita harus menggunakan media dalam bentuk aplikasi atau dalam bentuk media cetak yang lain, atau media dalam bentuk penggunaan sarana belajar yang lain, ya kita kondisikan. Ya, karena yang namanya media itu kan banyak ya, dikondisikan dengan materi atau mata kuliah akan kita bahas, ya seperti itu. Ya, mungkin ada dari laki-laki, jadi ada pertanyaan? Oke, baik teman-teman sekalian, jadi kita sedikit akan membahas terkait dengan konsep pembelajaran ya. Ya, secara garis besarnya bahwa belajar merupakan suatu perubahan dalam tingkah laku, di mana perubahan itu dapat mengarah pada tingkah laku yang lebih baik. Ya, jadi kata kuncinya ada sekalian, nanti dikatakan belajar itu ketika apa yang dipelajari itu akan menjadi sebuah perilaku atau akan menjadi sebuah kemampuan atau keterampilan yang dimiliki oleh kita, sehingga kita harus dikatakan belajar. Ya, jadi setiap sesuatu yang kita pelajari, setiap ilmu yang kita dalami, maka tentu kita menginginkan ada hasil dari ilmu yang kita pelajari itu.
Ya minimal ada pengetahuan, ada perubahan tingkah laku, itu yang pertama. Yang kedua adalah tentu bisa berwujud dalam bentuk skill atau kemampuan atau keterampilan. Ya, segitu barulah bisa dikatakan belajar. Kemudian selanjutnya adalah sekalian, macam cara penyesuaian diri yang dilakukan manusia dengan sengaja maupun tidak sengaja dan hubungannya dengan proses belajar. Pertama adalah belajar dengan kematangan, yang kedua belajar dan penyesuaian diri, yang ketiga belajar dan pengalaman, yang keempat belajar dan bermain, yang kelima belajar dan pengertian, selanjutnya adalah belajar, mengingat, belajar dan latihan. Nah, ini adalah beberapa indikator-indikator yang bisa menjadi bagian dari proses berlangsungnya yang namanya belajar. Yang namanya pertama adalah kematangan, yang kedua penyesuaian diri, yang ketiga pengalaman, keempat bermain, ya, kemudian pengertian belajar dan mengingat, belajar mengingat dan belajar latihan. Nah, dari beberapa ini mungkin ada yang ingin bertanya, silakan. Ya, silakan kalau memang ada yang ingin dijelaskan lebih lanjut, ya silakan ditanyakan dari beberapa konsep belajar, dari beberapa yang ada di antara konsep-konsep dari pengertian belajar. Ya, yang pertama adalah teori conditioning, yang kedua teori connectioning, ya, connectionis, dan teori insight atau planning. Nah, ini ada 3 teori-teori dalam belajar yang perlu Anda pahami, Anda sekalian. Yang pertama adalah teori conditioning, yang kedua teori connectionisme, atau yang ketiga adalah teori insightful planning. Nah, kita lihat penjelasannya ya. Ya. Jadi apa yang dimaksud dengan teori conditioning? Ya, oke. Jadi saya minta 3 orang tadi bisa menjawab. Silakan. Teori conditioning, ya ada yang bisa bantu saya menjelaskan apa yang dimaksud dengan teori conditioning. Oke. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Jupri. Teori conditioning itu dapat dikatakan bahwa pelopor dari teori ini adalah seorang ahli psikologi, refleksologi dari Rusia. Dia melakukan percobaan dengan anjing. Secara ringkas, percobaan dapat kita uraikan sebagai ludahnya berada di luar pipinya, dimasukkan ke dalam ruangan yang gelap. Di kamar itu hanya dapat sebuah lubang yang berada tepat di depan moncongnya, tempat menyodorkan makanan dan tempat untuk menyorotkan cahaya. Pada waktu dipasang sebuah pipa yang dihubungkan dengan sebuah tabung di luar kamar. Dengan demikian dapat diketahui keluar tidaknya air liur dari moncong anjing itu pada waktu diadakan percobaan. Alat-alat yang dipergunakan dalam percobaan itu adalah makanan, lampu senter untuk menyorotkan bermacam-macam warna dan bunyi-bunyian. Dari hasil percobaan yang dilakukan dengan anjing itu, mendapatkan kesimpulan bahwa gerakan-gerakan refleks itu dapat dipelajari, dapat berubah karena mendapat latihan, sehingga dengan demikian dapat dibedakan 2 macam refleks, yaitu refleks wajar, air liur ketika melihat makanan yang lezat, dan refleks bersyarat yang dipelajari keluar air liur karena reaksi terhadap warna, sinar, atau bunyi tertentu. Itulah mengenai tentang teori conditioning. Oke, aplaus ya. Jadi teori conditioning ini dia lebih mengarah ke yang namanya kepekaan, ya, kepekaan seorang guru ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas. Ya, kepekaan maksudnya Anda sekalian adalah bahwa dia
lebih banyak mengarahkan pembelajarannya itu ke hal-hal yang sifatnya realita, ya, realistis. Artinya pembelajaran itu betul-betul harus menjurus kepada dunia nyata dengan konsep-konsep apa sih yang sebenarnya menjadi kebutuhan kita, apa sih yang menjadi sasaran kita. Ya, artinya dia lebih fokus, dia lebih terarah. Itu maksudnya yang dikatakan dengan kondisional, dikondisikan. Ya, sehingga ketika kita mengambil contoh perumpamaan seperti ini, maka ini kan dari teori ahli ya, teori ahli bahwa teori kondisional itu ibaratnya seperti itu. Ya, memulihkan pembelajarannya, menguraikan tujuan pembelajarannya, kemudian apa yang menjadi tujuannya itu betul-betul bahwa sesuai dengan apa yang telah diuraikan. Ya, itu. Oke, baik, selanjutnya mungkin ada pertanyaan lagi, satu lagi. Ya. Itu lagi dari perempuan lagi. Teori. Ya, koneksi. Ya, oke, silakan. Baik, langsung saja perkenalkan, nama saya Rufianti. Nah, adapun penjelasan dari teori koneksisme atau Thorndike, menurut teori ini, trial dan error ini, setiap organisme jika dihadapkan dengan situasi baru akan melakukan tindakan coba-coba yang sifatnya membabi buta. Jika dalam usaha mencoba-coba itu ada sesuatu yang dapat memenuhi tuntutan situasi, maka perbuatan yang kebetulan itu akan dipegangnya. Karena latihan yang terus-menerus, maka waktu yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan yang cocok ini makin lama dan makin efisien. Sebagai contoh, kami kemukakan di sini percobaan Thorndike dengan seekor kucing yang dibuat lapar dimasukkan ke dalam kandang. Pada kandang itu dibuat lubang pintu yang tertutup yang dapat terbuka jika suatu pasak di pintu tersebut tersentuh. Di luar kandang itu diletakkan sepiring daging. Bagaimanakah reaksi kucing itu? Mula-mula kucing itu bergerak ke sana kemari mencoba hendak keluar melalui berbagai jeruji kandang itu. Lama-kelamaan pada suatu ketika tersentuhlah salah satu pasak itu oleh satu kakinya. Kandang itu pun terbuka, lalu keluarlah kucing tersebut menghampiri dan menyantap makanan tersebut. Oke, kesimpulannya bahwa dari penelitiannya ini menyimpulkan bahwa proses belajar itu mengalami 3 proses, yakni pertama, trial dan error, mencoba-coba dan mengalami kegagalan. Yang kedua, law of effect, segala tingkah laku yang mengakibatkan suatu kegiatan yang memuaskan itu akan diingat dan dipelajari dengan sebaik-baiknya. Dan yang terakhir yaitu forgetting the false, melupakan setiap kegagalan dan berusaha untuk tidak mengulanginya lagi. Oke, mantap. Telepon. Dari teori-teori yang ada ya, ini jelas teori yang kedua juga merupakan teori yang memang menjadi teori koneksi ya. Tapi saya kira teori inilah yang paling tepat untuk kita sebenarnya ya. Dan ketika teori ini adalah teori mungkin yang paling cocok untuk kita ya, mencoba-coba walaupun harus mengalami kegagalan. Dan kedua, segala tingkah laku yang mengakibatkan suatu kegiatan yang memuaskan itu akan diingat dan dipelajari dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang ketiga adalah melupakan setiap kegagalan dan berusaha untuk tidak mengulanginya lagi. Ya, sehingga itulah sekira teori yang sangat tepat untuk kita di sini. Karena kenapa? Kita ini kan selalu mengarahkan ke yang namanya seorang sarjana yang tujuannya untuk menjadi seorang ahli rancang, ahli desainer. Ya, jadi kita di TP itu kan sasarannya kan ke sana. Jangan takut gagal kalau di TP ya. Jangan takut gagal. Dalam artian kegagalan itulah yang membuat kita ini bersemangat untuk selalu mengulang, ya, mengulang, merancang, mendesain, terutama dalam hal mencoba beberapa aplikasi-aplikasi untuk dijadikan sebagai media pembelajaran. Nah itu ya. Oke, baik, anak-anak sekalian. Ya. Karena waktu juga yang membatasi, maka kita akan memasuki kesimpulan dari pertemuan kita di siang hari ini. Yang pertama bahwa belajar merupakan suatu perubahan dalam tingkah laku, di mana perubahan itu dapat mengarah pada tingkah laku yang lebih baik, tetapi ada juga kemungkinan mengarah pada tingkah laku yang buruk. Ya, karena biasanya kadang kita orang cerdas itu, ya justru kalau kecerdasannya itu yang membuat dia berpikir ya tentu akan
berdampak kepada orang lain yang tentu hanya untuk mementingkan diri sendiri. Karena ingat ya anak sekalian, banyak orang yang berilmu itu justru karena ilmunya itulah yang membuat dia berpikir sesuatu yang tujuannya tidak baik, walaupun mungkin menguntungkan besar untuk dirinya. Ya contohlah, ya yang koruptor itu kan bukan mereka yang hanya tamat SD, ya kan, bukan hanya yang tamat SMP, tapi ada mungkin yang bergelar sampai ya dulu orang S3 atau mungkin ya puncak dari yang namanya status seorang guru itu adalah guru besar. Itu tadi bahwa bisa saja kemungkinan mengarah pada tingkah laku yang lebih buruk. Nah, beberapa orang yang terkait dengan macam cara penyesuaian diri yang dilakukan manusia dengan sengaja maupun tidak sengaja dan hubungannya dengan proses belajar. Yang pertama adalah belajar dari pengetahuan, belajar dari penyesuaian diri, belajar dari pengalaman dan belajar dari bermain. Sehingga ini konsep-konsep belajar yang sering diterapkan di lingkungan sekolah, ya, seperti itu anak sekalian. Jadi pada dasarnya bahwa kita jangan berhenti belajar, ya, di kondisi apapun, di situasi apapun, dengan pengalaman seperti apapun, tetap itu akan menjadi sebuah bagian dalam kehidupan kita. Karena belajar itu adalah sesuatu yang akan membawa diri kita untuk selalu, ya, menjadi sosok manusia yang lebih sempurna atau yang lebih baik. Karena ya dari belajar itulah yang akan mengarahkan kita untuk menjadi manusia yang betul-betul berguna atau ya bisa menjadi sosok yang dibutuhkan oleh ya apakah tempat kerja atau keluarga atau dan sebagainya. Yang pasti bahwa kita ini dituntut untuk selalu memiliki pengetahuan yang cukup untuk senantiasa menghadapi lingkungan sosial kita. Ya, karena kalau kita berilmu dan sekalian, maka tentu kita akan selalu menjadi kebutuhan untuk orang. Ya, sehingga ilmu itu sangat penting untuk diri kita. Baik, anak-anak sekalian, jadi demikian pertemuan kita pada hari ini, dan terima kasih atas keseriusannya dan waktunya untuk mengikuti pertemuan saya. Nah, sebelum saya akhiri, tentu ada tugas ya. Tentu ada tugas yang akan saya berikan kepada anak-anak sekalian dalam bentuk evaluasi ya. Dalam bentuk evaluasi. Jadi pertanyaannya adalah silakan Anda membuat pertanyaan dari materi-materi uraian materi yang telah kita paparkan di hari ini. Kemudian yang lainnya menyiapkan juga ya jawaban ya dari pertanyaan-pertanyaan. Jadi satu pertanyaan Anda buat dan satu juga jawaban yang Anda buat. Tapi jawabannya jangan Anda yang bertanya terus Anda juga yang menjawab, ya. Silakan pilih pertanyaannya temannya kemudian Anda jawab. Nah, nanti kita akan diskusikan di minggu depan. Oke ya. Jadi sekali lagi terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari atau yang kita bahas di hari ini akan memberikan manfaat untuk kita, akan menjadi pengetahuan dan akan menjadi satu ilmu yang menjadi dasar pengetahuan kita sehingga tidak berlalu begitu saja, tapi ini akan menjadi sebuah pengalaman dan akan menjadi pembelajaran untuk menjadi pengetahuan dan keterampilan sehingga bisa membangunkan skill untuk kita ke depan. Oke, baik, terima kasih teman-teman sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.